Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Dongeng Film. Kali ini, Dongeng Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Blood Red Sky yang dirilis tahun 2021. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Terjadi sebuah kesibukan yang luar biasa di sebuah pangkalan militer di wilayah Skotlandia. Mendarat sebuah pesawat yang menurut informasi dibajak oleh teroris. Pasukan pengintai memantau pilot pesawat. Mereka melihat anak kecil yang turun dari pintu bagasi. Pimpinan pasukan memerintahkan pasukan di lapangan untuk mengamankan anak tersebut. Anak tersebut kemudian dibawa ke ruang kesehatan. Seorang agen mengorek informasi ke anak tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak tersebut tak menjawab. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di pesawat tersebut? Untuk mengetahuinya, kita kembali ke kejadian sekitar 7 tahun lalu. Pada suatu malam di musim dingin, sebuah keluarga kecil melakukan perjalanan. Namun di tengah hutan yang sepi, mobil yang mereka tumpangi mogok. Sang suami kemudian pergi untuk mencari bantuan. Namun setelah lama pergi, sang suami belum juga kembali. Hal ini membuat sang istri yang bernama Najah khawatir. Najah pun menyusulnya. Najah menemukan sebuah rumah tua. Dia pun memasukinya. Dia terkejut karena melihat suaminya tewas. Dan tiba-tiba ada vampir yang mengejarnya. Najah berusaha lari, namun vampir tersebut berhasil menggigit tangannya. Dan vampir tersebut tewas terbakar matahari. Setelah mengalami kejadian tersebut, Najah merasakan keanehan dalam tubuhnya. Ia menjadi sangat bernafsu melihat darah dan daging mentah. Gigi taringnya pun tumbuh panjang. Melihat itu, Najah mencari tang dan berusaha mencabutnya. Beberapa hari kemudian, Najah kembali ke rumah tua di mana ia digigit vampir. Di sana, dia bertemu dengan kakek-kakek. Kakek ini juga ternyata seorang vampir, dan dia sengaja merantai dirinya sendiri. Dan vampir yang tewas adalah anaknya. Melihat Najah, sang kakek ingin menghabisinya. Karena Najah yang menyebabkan anaknya tewas. Namun Najah berhasil mengalahkan sang kakek dan menghabisinya. Najah menemukan obat-obatan dalam kulkas. Dia kemudian membawanya dan membakar rumah tua tersebut. Obat tersebut ternyata adalah obat untuk menekan kekuatan vampir. Najah selalu menyuntikkan obat tersebut agar ia tak berubah jadi vampir. Waktu berlalu dengan cepat. 7 tahun telah berlalu. Najah dan anaknya, Elias, melakukan perjalanan ke New York. Di sana, dia akan menemui dokter yang dapat mengobatinya. Namun ketika dalam pesawat, ia merasakan keanehan. Ternyata pesawat dibajak. Dengan mudah, para pembajak mengalahkan petugas keamanan. Dengan senyum manis, para penjahat menuju ke tempat pilot. Setelah pintu dibuka, ternyata wakil pilot adalah komplotan mereka, dan sang pilot sudah tewas. Keadaan di pesawat jadi kacau. Elias diam-diam membuka buku pola pesawat. Dia ingin kabur ke tempat bagasi pesawat. Najah tak sempat mencegahnya. Elias sudah lari duluan. Najah berusaha mengejarnya. Bastian melihatnya dan langsung menembaknya. Najah jatuh dekat Elias. Elias terkejut dan memanggil-manggil Najah. Bastian kemudian membawa Elias kembali ke tempat duduk. Dia kemudian menutup gorden dan seperti tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Najah ternyata hidup kembali. Ia perlahan-lahan membuka tutup bagasi, kemudian masuk ke dalam. Saat itu, sepasang matanya menyala seperti monster. Karena kehilangan banyak darah, ia menjadi lemas. Dengan bersusah payah, dia berjalan. Tiba-tiba, dia mendengar suara anjing yang menggonggong di sebelahnya. Ia pun langsung memakannya. Namun ia ketahuan salah satu penjahat. Najah pun langsung menghabisi penjahat tersebut dan menghisap darahnya. Setelah menghisap darah, lukanya pun sembuh dan gigi taringnya pun mulai tumbuh.
Dia kemudian menggunakan obatnya dan Naja kembali normal. Setelah itu, Naja mendengar rencana penjahat. Penjahat telah memasang bom di pesawat dan akan mendarat di tempat yang sudah ditentukan. Mereka akan meledakkan bomnya. Naja diam-diam kembali ke tempat penumpang dan mengatakan tujuan penjahat ke semua penumpang. Naja ingin pesawat kembali ke jalur biasa. Penjahat telah mengaktifkan mode autopilot. Pilot sudah tewas. Untungnya, ada penumpang yang bisa mengendalikan pesawat. Ia mulai mengatur pesawat agar kembali ke jalurnya lagi. Tapi sayangnya, di saat penjahat akan terjun payung ke bawah, Bastian menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ia menemukan salah satu botol obat Naja kosong seperti baru digunakan. Kemudian mereka kembali lagi. Mereka mencari Naja. Seorang penjahat menangkap penumpang untuk dijadikan sandera. Mereka meminta agar membuka pintu pilot. Melihatnya, Naja langsung menerjang keluar. Ia menggigit salah satu penjahat. Melihatnya, penjahat yang lain ketakutan dan berlarian. Tapi Naja tak mengejar mereka, karena salah satu penjahat yang digigit mulai mengalami perubahan. Naja mengambil pisau dan menusuk jantungnya. Dengan begitu, penjahat tersebut baru bisa tewas tanpa berubah jadi vampir. Hal itu dilihat oleh Bastian. Dia langsung memeriksa tas Naja. Dan dari catatan hariannya, Bastian mengetahui kalau Naja adalah vampir. Dan vampir takut dengan sinar ultraviolet. Ia kemudian memutuskan untuk membunuhnya. Ia menyiapkan segalanya. Bastian datang menghadapi Naja. Kemudian menyinari Naja dengan sinar ultraviolet. Naja langsung pingsan. Namun Bastian tak langsung menghabisinya. Ia kemudian mengambil darah Naja. Setelah itu, dia mengambil senjatanya dan ingin menghabisi Naja. Tapi Elias tiba-tiba muncul. Ia menembak Bastian. Tapi tembakannya meleset ke jendela, sehingga pesawat pun terganggu, mulai bergoyang-goyang. Naja sadar kembali dan segera menolong Elias. Bastian kabur keluar. Karena khawatir kekuatan vampirnya menyebar, Naja menyerahkan Elias ke Farid. Ia kemudian lari mengejar Bastian. Bastian sembunyi dalam mobil dan tak mau keluar. Naja mencari besi tajam dan menusuk ke arah Bastian. Bastian menyuntikkan darah Naja ke dalam tubuhnya. Melihat Bastian yang mulai berubah, Naja dengan cepat menumpahkan alkohol ke dalam mobil, kemudian membakar Bastian. Di saat Naja mengira semuanya sudah selesai, pesawat mulai menghidupkan sistem peringatan adanya kebakaran, yang juga membuat takut penjahat lainnya. Melihat situasi yang tidak sesuai harapannya, Naja untuk sementara hanya bisa pergi. Dia diserang oleh penjahat lainnya. Teriakannya mengejutkan para penumpang. Setelah melihat wajah Naja, semua penumpang pun ketakutan dan berlarian. Di tempat lain, penjahat yang tidak tahu situasi membuka pintu mobil. Bastian yang sudah berubah jadi vampir melihat orang langsung menggigitnya. Beberapa penjahat pun jadi vampir. Naja menahan dengan kuat pintu agar mereka tak masuk ke tempat penumpang. Farid datang dan membantunya. Tapi karena tak hati-hati, tangan Farid digigit vampir. Agar tidak menyebar, Naja mengambil kabel untuk mengikat tangan Farid. Kemudian mengambil kapak dan memotongnya. Farid pun selamat. Para penumpang sembunyi di bagian depan pesawat. Ada satu penumpang yang terluka ketika berlari tadi, tapi di pesawat tak ada peralatan medis. Dia melihat dokter di depannya dengan lemah. Demi nyawanya, penumpang tersebut membuka pintu agar vampir menggigitnya. Tapi Bastian menamparnya dan langsung mati. Bastian yang masuk dengan cepat menyerang para penumpang. Di dalam pesawat jadi kacau. Para penjahat menggigit para penumpang. Untungnya, Naja yang merasakan bahaya membawa Elias dan Farid ke ruang pilot dan menguncinya. Untuk mencegah racun vampir menyebar, Naja ingin menggunakan bom yang telah dipasang penjahat. Tapi alat kontrolnya ada di ruang bagasi. Di luar, para penumpang telah jadi vampir. Ada jalan lain menuju ke sana, tapi sangat kecil. Saat itu, Elias berdiri. Ia ingin melakukan tugas itu. Naja ingin menghalanginya, tapi Elias dengan cepat masuk ke dalam.
Sepanjang pesawat penuh dengan vampir. Tapi untungnya Elias punya sinar ultraviolet dan berhasil mengambil alat kontrol. Tapi ia dikagetkan oleh vampir sehingga senter ultravioletnya jatuh. Elias sembunyi di bawah mobil. Saat itu, suara teriakan Elias terdengar oleh Bastian. Naja yang melihat anaknya dalam bahaya langsung segera datang dan menolongnya dan berkelahi dengan Bastian. Tapi Naja bukan tandingan Bastian. Naja pun kalah. Di saat-saat kritis tersebut, Elias datang dan memancing Bastian untuk datang ke tempat bom. Kemudian Elias menekan alat kontrolnya. Pintu pesawat pun meledak. Bastian pun terlempar keluar, tapi dia berusaha keras memegang tali. Namun karena matahari sudah terbit, ia pun mati terbakar cahaya matahari. Elias mendekati Naja, tapi Naja belum juga siuman. Elias memberikan darahnya untuk menyelamatkan Naja, dan Naja pun siuman. Tapi Naja sudah hampir kehilangan jiwa manusianya. Ia menggunakan jiwa manusianya yang masih tersisa untuk menyuruh anaknya untuk tetap di bawah cahaya matahari. Tak lama kemudian, pesawat pun mendarat. Elias pun turun dari pesawat. Seperti yang diceritakan di awal tadi, Elias kemudian ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Elias akhirnya mengatakan kalau pesawat tersebut berisi vampir, tapi tak ada yang percaya. Pimpinan tentara mengatakan bahwa Farid yang masih ada di ruang pilot adalah penjahatnya. Hingga malam hari, mereka menyuruh tentara untuk memaksa masuk. Farid yang melihat hal itu memperingatkan mereka bahwa dalam pesawat banyak vampir. Para tentara menangkap Farid, sedangkan para tentara yang masuk di kabin penumpang jadi santapan para vampir. Ketika akan dibawa ke rumah sakit, Elias melompat dari mobil. Dia kemudian berlari menuju ke pesawat untuk mencari Farid, karena mengira Farid masih di sana. Farid yang dibawa tentara melihat Elias yang sedang berlari di jalan. Farid memanggilnya, namun Elias tak mendengar. Ia terus berlari menuju pesawat. Di dalam pesawat, tentara masih bertarung dengan para vampir. Sang pimpinan pun melihatnya dari layar monitor. Setelah sampai dekat pesawat, Elias melihat ibunya sedang menyantap seorang tentara. Elias sadar, ibunya sepenuhnya telah jadi vampir. Ia pun menangis dan menekan alat kontrol. Pesawat pun meledak, para vampir pun terbakar habis. Elias telah menyelamatkan dunia dari vampir. Tak lama kemudian, Farid datang dan tentara melepaskan borgolnya. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur.